Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ari Nur Pangesti, Atika, Khairul Lubis, Azga Nabila, Cahyani Salsabila, Charma, Dede Esa Purnama, Mariam Raihana, dan saya sendiri Radipa Nuraini Putri. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mata kuliah belajar dan pembelajaran dengan materi teori Gagné, tujuan belajar dan kejadian belajar dengan dosen pengampu yaitu Ibu Riri Aisyah MPD. Langsung saja pada pemaparan materi oleh anggota kelompok. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang biografi singkat Robert Niels Gagné. Robert Niels Gagné adalah seorang ilmuwan psikologi yang terlahir di Andover Utara pada tanggal 21 Agustus 1916. Beliau merupakan seorang profesor dalam bidang psikologi dan psikologi pendidikan di Connecticut College for Women. Gagné juga pernah bekerja sebagai konsultan di Departemen Pertahanan dan Dinas Pendidikan Amerika Serikat. Next. Kemudian ada teori Gagné. Nah, pada teori kognitif Gagné berpendapat bahwa belajar dipengaruhi oleh pertumbuhan dan lingkungan. Namun yang paling benar adalah lingkungan individu seseorang. Lingkungan tersebut meliputi lingkungan rumah, geografis, sekolah, dan berbagai lingkungan sosial. Kemudian teori Bavior, menurut Gagné, belajar memberikan kontribusi terhadap adaptasi yang diperlukan untuk mengembangkan proses yang logis, sehingga perkembangan tingkah laku atau behavior adalah hasil dari efek belajar yang kumulatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok lain. Ada beberapa tipe belajar menurut Gagné. Yang pertama yaitu signal atau belajar isyarat. Yang kedua yaitu stimulus response learning atau belajar stimupon. Yang ketiga ada rantai atau rangkaian. Yang keempat yaitu asosia verbal. Yang kelima yaitu belajar diskriminasi. Yang keenam yaitu belajar konsep. Ketujuh belajar kaidah, dan yang kedelapan belajar memecahkan masalah. Adapun sistematis menurut Robert M. Gagné yaitu belajar isyarat, belajar melalui stimulus respon, rantai atau rangkaian, kemudian asosiasi verbal, belajar diskriminasi, belajar konsep, belajar aturan, serta memecahkan masalah. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Kemudian selanjutnya adapun fase belajar menurut Gagné. Yang pertama yaitu fase motivasi. Fase motivasi merupakan pemberian motivasi yang dilakukan secara intrinsik atau ekstrinsik. Yang kedua yaitu fase pengenalan. Siswa memberikan instruksional jika belajar akan terjadi. Yang ketiga yaitu fase perolehan. Fase perolehan disebut juga proses pengkodean.
Yang keempat yaitu fase retensi. Informasi yang baru diperoleh harus dipindahkan dari memori ke jangka panjang. Kemudian yang kelima yaitu fase pemanggilan atau kemampuan mengungkap informasi. Yang keenam yaitu fase generalisasi dalam belajar. Yang ketujuh yaitu fase penampilan, yaitu belajar sesuatu melalui penampilan yang tampak. Dan yang terakhir yaitu fase umpan balik, yaitu menunjukkan apakah mereka telah atau belum mengerti tentang apa yang diajarkan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya kriteria perangkat pembelajaran berbasis fase belajar Gagne. Yang pertama ada perancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP. RPP adalah rencana pembelajaran tatap muka, satu pertemuan atau lebih. RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih untuk merancang penggalan RPP untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan di suatu pendidikan. Yang kedua ada lembar kerja mahasiswa atau LKM. LKM adalah panduan siswa yang digunakan untuk melakukan kegiatan penyelidikan atau pemecahan masalah. Lembar kerja siswa juga berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. LKM akan membuat paling tidak judul KD yang akan dicapai waktu penyelesaiannya. Yang terakhir ada validasi perangkat pembelajaran. Validasi harus dilakukan agar perangkat pembelajaran dikatakan valid sehingga dapat dikembangkan berdasarkan pada penilaian dan proses validasi yang dilakukan validator. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada model pengembangan perangkat pembelajaran menurut Gagne. Model pengembangan perangkat pembelajaran menurut Gagne ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada pendefinisian atau define. Tujuan tahap ini yaitu untuk menetapkan dan mendefinisikan syarat-syarat pembelajaran. Pada tahap awal ini dilakukan analisis untuk menentukan tujuan pembelajaran dan batasan materi yang akan dikembangkan. Tahap ini terdiri dari analisa awal, analisa peserta didik, analisa tugas, analisa konsep, dan perumusan tujuan pembelajaran. Yang kedua ada perancangan atau desain. Tujuan tahap ini yaitu untuk merancang prototipe perangkat pembelajaran. Tahap ini dimulai setelah tujuan pembelajaran ditetapkan. Tahap ini terdiri dari penyusunan standar tes, pemilihan media, pemilihan format, dan rancangan awal. Yang ketiga ada pengembangan atau develop. Tujuan pengembangan ini untuk menghasilkan perangkat pembelajaran yang sudah direvisi berdasarkan masukan para ahli. Tahap pengembangan merupakan tahap untuk menghasilkan sebuah produk pengembangan. Tahap ini terdiri dari penilaian ahli dan uji coba pengembangan. Yang terakhir ada penyebaran atau disseminate. Pengembangan perangkat pembelajaran mencapai tahap akhir jika telah memperoleh nilai positif dari tenaga ahli dan melalui tes pengembangan perangkat pembelajaran. Kemudian dikemas, disebarkan, dan diterapkan untuk skala yang lebih luas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah mengenai kejadian instruksi. Jadi kejadian instruksi pembelajaran sains menurut Gagne, yang pertama itu adalah mengaktifkan motivasi ya. Jadi maka pertama itu pasti dalam pembelajaran itu adalah memotivasi para siswa gitu supaya semangat, itulah bahasa kerennya guys, supaya termotivasi. Nah terus yang kedua
memberitahu tujuan-tujuan belajar, ya tentu ya siswa juga pengen tahu kenapa sih kita harus belajar ini. Nah, disitulah kita harus memberikan tujuan-tujuan belajar, kemudian mengarahkan perhatian agar siswa tertarik. Itu kita harus memberikan namanya dengan berfungsi untuk membuat siswa siap menerima stimulus-stimulus, misalkan perhatikan perubahan warna yang terjadi. Nah, kan para siswa pada lihat tuh, nah itu mengarahkan perhatian. Kemudian merangsang ingatan tentang pelajaran yang telah lampau. Ya, jadi dalam proses pelajaran kita juga harus mengingat atau ingatan-ingatan yang lampau. Maksudnya ya ingatan memori jangka pendek yang disimpan dalam memori jangka panjang. Jadi menurut kami itu merupakan bagian yang paling kritis dalam proses belajar. Kemudian juga menyediakan bimbingan belajar, maksudnya itu supaya mempelancar masuknya informasi pembelajaran ke memori jangka panjang, maka perlu bimbingan langsung gitu. Jadi pemberian langsung ya langsung aja gitu, maksudnya dalam pemberian kode-kode informasi, terus kemudian melancarkan retensi. Jadi retensi atau bertanya materi yang dipelajari itu jadi supaya tidak dilupakan. Nah, dapat diusahakan oleh guru dan para siswa sendiri. Caranya adalah sering mengulangi pelajaran itu. Kemudian yang ketujuh adalah membantu transfer belajar. Jadi tujuan transfer belajar ini untuk menerapkan apa yang telah dipelajari pada situasi baru. Jadi intinya mah kayak mengaplikasikan, kayak gitulah kalau bahasa sederhananya mah. Kemudian memperlihatkan penampilan dan memberikan umpan balik, maksudnya jadi hasil belajar itu perlu diperlihatkan gitu melalui suatu cara supaya guru sama siswa itu tahu apakah tujuan belajar telah dicapai atau tidak. Nah, terus sebaiknya guru nggak menunggu harus nunggu dulu pelajaran selesai, tapi guru itu harusnya memberikan kesempatan seawal mungkin ke siswanya supaya memperlihatkan hasil belajar mereka. Nah, agar supaya diberi umpan balik, nah sehingga pelajaran selanjutnya berjalan dengan lancar. Ya begitu, saya kembalikan ke materi yang selanjutnya. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya perbandingan teori linear dan possible. Nah, di mana menurut Robert Mengganyo bahwasanya pengertian belajar itu sistem yang unik dan kompleks terangkai secara komprehensif. Kalau menurut David Ausubel, pengertian belajar itu mengaitkan dalam struktur kognitif. Adapun berdasarkan teori belajarnya, kalau menurut M. Gagne itu artinya the condition of learning, yang artinya kondisi belajar. Nah, untuk David Ausubel, teori belajarnya itu meaningful learning, yang artinya belajar yang berarti. Terus kalau menurut Robert Gagne, teori belajar itu bisa dari fase motivasi, fase pengenalan, fase pengolahan, fase retensi, fase pemanggilan, fase generalisasi, fase penampilan, fase dan umpan balik. Kalau berdasarkan David Ausubel, teori pembelajaran, materi belajar itu disajikan kepada siswa melalui dan menerima atau penemuan, dan bagaimana siswa dapat mengaitkan informasi pada struktur kognitif yang telah ada. Nah, terus untuk kategori belajar dari Robert Gagne, kategori belajarnya itu belajar secara internal dan secara eksternal. Kalau menurut David Ausubel, kategori belajarnya itu belajar penerimaan dan penemuan. Untuk langkah-langkahnya dalam pembelajaran menurut Robert Gagne, belajar isyarat, belajar melalui simulasi respon, rantai atau rangkaian, asosiasi verbal, belajar diskriminasi, belajar konsep, belajar aturan memecahkan masalah. Kalau menurut David Ausubel, langkah pembelajaran itu adverse organized, profage differential, interactive, reconciliation, dan conciliation.
Enggak, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, selanjutnya materi kelebihan dan kekurangan dari teori belajar Gagne. Nah, di mana kelebihan dari teori tersebut yaitu yang pertama mendorong guru untuk merencanakan pembelajaran. Kemudian yang kedua memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan kebiasaan. Yang ketiga melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa. Dan yang terakhir dapat dikendalikan dengan cara mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat. Nah, adapun kekurangannya yaitu yang pertama pembelajaran hanya berpusat pada guru. Di mana di sini guru itu bersifat otoriter. Nah, kemudian komunikasi berlangsung satu arah atau guru melatih dan menentukan apa yang harus dipelajari oleh siswa. Kemudian yang ketiga yaitu hanya berorientasi pada hasil yang diminati dan diukur. Dan yang terakhir, murid hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan menghafalkan apa yang didengarkan dan dipandang dengan cara belajar yang efektif. Kemudian selanjutnya ada implikasi dan aplikasi teori Gagne dalam pendidikan. Nah, yang pertama itu mengontrol perhatian siswa. Kemudian memberikan informasi kepada siswa mengenai hasil belajar yang diharapkan guru. Yang ketiga yaitu merangsang dan mengingatkan kembali kemampuan-kemampuan siswa. Selanjutnya, penyajian stimulus yang tak bisa dipisah-pisah dari tugas belajar. Kemudian memberikan bimbingan belajar, memberikan umpan balik, memberikan kesempatan pada siswa untuk memeriksa hasil belajar yang telah dicapai, memberikan kesempatan untuk berlangsungnya transfer learning, dan yang terakhir yaitu memberikan kesempatan untuk melakukan praktek dan penggunaan kemampuan yang baru diberikan. Baik, selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Adapun kesimpulan pada materi ini yaitu berdasarkan pandangan ini, teori belajar Gagne mendefinisikan pengertian belajar secara formal bahwa belajar adalah perubahan dalam kapabilitas atau kemampuan manusia berlangsung selama satu masa ke waktu dan tidak semata-mata disebabkan oleh proses pertumbuhan melainkan juga lingkungan. Menurut teori belajar Gagne, tahapan proses pembelajaran meliputi 8 fase, yaitu motivasi, pemahaman, pemerolehan, penyimpanan, ingat kembali atau mengingat kembali, generalisasi, perlakuan, dan umpan balik. Baik, sekian dari presentasi yang telah kami paparkan. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.